Semua orang pasti pernah mendengar nama Fir'aun, seorang pemimpin Mesir pada 1200 tahun sebelum Masehi yang terkenal dengan kezalimannya. Saking hebatnya kezaliman Fir'aun saat menjadi pemimpin, Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran dan menjadi contoh untuk umat-umat setelah Fir'aun mati. Fir'aun adalah contoh nyata untuk para pemimpin yang berani berbuat zalim. Fir'aun adalah raja Mesir yang telah memerintah dengan kejam, terutama kepada kaum Bani Israel. Dia memerintah sangat zalim, yang membuat Bani Israel menderita, menyiksa perempuan-perempuan Bani Israel, dan berlaku tidak adil. Suatu hari Fir'aun bermimpi, yang menurut tafsir mimpi dari para tukang sihirnya, bahwa suatu hari nanti kerajaannya akan hancur. Oleh sebab itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Namun atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, Nabi Musa alaihissalam malah selamat dan malah dirawat di dalam istana Fir'aun, karena istri Fir'aun sendiri yaitu Siti Asyah yang mengadopsi Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun nggak sadar bahwa bayi yang masuk ke dalam istananya kelak yang akan merobohkan pemerintahannya yang zalim. Semakin hari Fir'aun semakin menjadi-jadi zalimnya. Jangankan kepada Bani Israel, kepada bangsa sendiri dia juga akan kejam kalau rakyat Mesir nggak patuh kepadanya. Pada akhir puncak kezaliman Fir'aun adalah dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh semua rakyatnya. Tentu saja ini menjadi kezaliman yang luar biasa. Untuk mendukung pemerintahannya yang zalim, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan ini memiliki ratusan ahli sihir yang siap melakukan apapun untuk membantu pemerintahan Fir'aun. Karena hati Fir'aun sudah tertutup dengan kesombongan dan keangkuhan, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun untuk memberitahu bahwa Fir'aun telah salah dan telah berbuat zalim. Karena terkenal kejam dan zalim, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah melalui doanya yang masyhur, yang tertuang dalam surat At-Taha ayat 25 sampai dengan 28, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Setelah didakwahi berkali-kali, Fir'aun bukannya bertaubat dan mau menerima dakwah Nabi Musa, malahan Fir'aun semakin menjadi-jadi kejam dan zalimnya. Begitulah kalau orang yang sudah merasa hebat dan merasa memegang kekuasaan, dia lupa daratan, seolah-olah dia maha hebat, seolah-olah dia maha kuasa. Dia lupa bahwa dia cuma manusia biasa, yang nantinya juga akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Puncaknya adalah Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel yang lari. Akhirnya rombongan Nabi Musa menemukan jalan buntu karena terhalang oleh Laut Merah. Namun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah Laut Merah menjadi jalan yang bisa dilewati oleh Bani Israel. Fir'aun nggak menyerah begitu saja. Dia tetap mau mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Nabi Musa. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan umatnya selamat ke seberang laut, namun Fir'aun mati di tengah laut. Di akhir nafasnya, Fir'aun sempat ingin beriman kepada Allah, namun dicekik oleh malaikat dan semua sudah terlambat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Fir'aun, seorang pemimpin yang zalim pada masanya. Kisah kezaliman Fir'aun ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran untuk pemimpin-pemimpin setelah Fir'aun. Bahkan, mayat Fir'aun juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi bukti bahwa inilah pemimpin zalim yang telah dibinasakan oleh Allah. Semoga semua pemimpin kita selalu bisa mengambil hikmah terbaik dari kisah Fir'aun, sang pemimpin zalim. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Dan jangan lupa juga sukai Mozaik Karim lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.